Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Suatu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Jasmine Christine Mary Ayumi. Saya Melanie Felicia Moropakpahan. Saya Emilia Amelia Buginting. Saya Junita Paulina Bleski Tambunan. Saya Lestari Ciriagari. Saya Johanna Maria Vanil Bantobing. Saya Diori Toto Barat. Nah, di sini kami akan memulai presentasi kami yang dimulai dari Johanna. IT Building Block. Blok bangunan memperluas konsep kerangka kerja untuk merancang lingkungan TI. Pendekatan blok bangunan membantu mengkategorikan komponen-komponen dalam membangun arsitektur TI ke dalam blok bangunan keras, lunak, dan penghubung. Blok bangunan keras adalah kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras yang selanjutnya dapat dibagi menjadi blok bangunan tingkat sistem dan aplikasi. Pola arsitektur adalah cara yang terkenal untuk menyatukan blok-blok bangunan dalam lingkungan TI. Blok bangunan dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, blok bangunan keras. Blok bangunan keras adalah kombinasi komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Pada dasarnya, sebagai server yang terdiri dari kombinasi semua lapisan infrastruktur dan satu tingkat aplikasi, atau bagian dari semua lapisan infrastruktur dan satu tingkat aplikasi. Blok bangunan keras dibagi lagi ke dalam kategori blok bangunan berikut ini: komponen sistemik dan aplikasi pihak ketiga. Yang kedua adalah blok bangunan lunak. Blok-blok bangunan ini adalah komponen perangkat lunak saja. Mengevaluasi, memilih, dan membuat blok bangunan lunak merupakan bagian penting dalam merancang lingkungan TI. Blok bangunan lunak dibagi lagi menjadi blok bangunan berikut ini untuk mendukung konsep arsitektur penting dari pemisahan masalah, layanan, konektor, dan presentasi. Yang ketiga adalah konektor. Blok bangunan konektor adalah blok lunak yang biasanya digunakan untuk menghubungkan tingkat sumber daya ke layanan lain. Sebagai contoh, Java Database Connector atau JDBC adalah blok bangunan konektor. Ini adalah API standar terbuka yang digunakan untuk menghubungkan layanan atau EJB ke basis data apapun. Blok bangunan ini menghubungkan layanan ke sistem lama, basis data, dan layanan lainnya. Blok bangunan layanan. Blok bangunan layanan berupa EJB memungkinkan pengembangan aplikasi terdistribusi, transaksional, aman, dan portable secara efisien. EJB merupakan unit yang dapat digunakan sepenuhnya, tetapi bukan solusi lengkap. Untuk membangun solusi menyeluruh, EJB harus dikombinasikan dengan blok bangunan lain seperti server aplikasi. Salah satu penggunaan umum EJB adalah dalam layanan web. Selanjutnya ada blok bangunan presentasi. Blok bangunan presentasi adalah blok lunak dalam tingkatan presentasi. Blok bangunan ini berjalan di dalam blok keras seperti server web, server portal, dan lain-lain di tingkat presentasi. IT Process atau Information Building Block. Blok bangunan informasi adalah elemen fundamental dalam manajemen informasi dan proses bisnis. Blok bangunan informasi merujuk pada cara organisasi menciptakan, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam proses bisnis mereka, dan mencakup data yang relevan seperti tanggal klaim dan jumlah pada faktur yang diperlukan untuk menjalankan operasi. Dalam konteks bisnis, informasi yang dihasilkan dalam berbagai proses yang spesifik untuk setiap organisasi. Contohnya dalam perusahaan seperti asuransi, proses seperti pendaftaran klaim dan klaim pembayaran adalah bagian dari informasi blok bangunan. Dalam pengelolaan data informasi, biasanya dimasukkan, disimpan, dan diproses menggunakan aplikasi dan sistem manajemen basis data atau DBMS. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk mengelola data terstruktur secara efisien, sehingga informasi dapat diakses dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Blok bangunan informasi adalah komponen kunci yang memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan informasi yang tepat untuk mendukung keputusan dan proses bisnis mereka. Sistem ini memainkan peran penting dalam mengelola data terstruktur yang merupakan bagian integral dari blok bangunan informasi. Proses pemodelan informasi bangunan building informasi modeling adalah proses penting dalam konstruksi modern, terutama ketika menggunakan perangkat lunak seperti Class Structures. Integrasi ini sangat penting untuk meningkatkan kejelasan dan kelengkapan desain bangunan, memungkinkan visualisasi dan perencanaan proyek konstruksi yang lebih baik. Penerapan BIM melalui Class Structure diharapkan dapat memberikan solusi efektif untuk tantangan struktural dan meningkatkan efisiensi perencanaan dan implementasi secara keseluruhan dalam proyek konstruksi, bertujuan untuk meningkatkan akurasi desain dan merampingkan proses konstruksi. Proses BIM menggunakan teknik struktur melibatkan integrasi model 2D dan 3D, otomatisasi perhitungan material, dan analisis komparatif dengan model tradisional, semua sambil mengatasi keterbatasan tertentu dari perangkat lunak. Dan pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Application Building Block.
Pada dasarnya, sistem ISO ini merupakan suatu sistem yang didesain oleh manusia yang terdiri dari faktor komponen-komponen dalam organisasi yang bertujuan untuk suatu tujuan, yaitu menyajikan info yang memperoleh masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut sesuai instruksi, serta keluar hasilnya. Terbagi jadi 3, yaitu ada definisi komponen, yaitu bagian-bagian yang membentuk suatu sistem atau produk, definisi sistem sebuah gugusan elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat berupa fisik, mesin atau bangunan atau sistem non-fisik, dan mirip sistem ISO atau manajemen. Definisi informasi yaitu berita yang berpadu pada data yang mempunyai arti dan nilai dalam suatu konteks tertentu. Isu dapat berupa liputan, konsep, inspirasi, atau opini yang memiliki nilai krusial bagi para pengguna. Maka dari definisi tersebut kita dapat memahami bahwa sistem berita merupakan suatu elemen rangkaian yang saling berinteraksi serta terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan berita yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada blok masukan atau input block yang mencakup pada metode serta media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, bisa berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua ada output block atau blok keluaran, berupa keluaran data yang mirip dengan dokumen serta info yang berkualitas berguna bagi seluruh pemakai. Yang ketiga ada blok teknologi atau teknologi block untuk menerima masukan input, menjalankan contoh, menyimpan serta menelusuri atau mengakses data, dan membentuk serta mengirimkan keluaran dalam membentuk pengendalian dari sistem secara holistik. Yang keempat ada blok basis data, yaitu gugusan dari data yang saling berafiliasi satu dengan lainnya, serta tersimpan pada suatu perangkat keras atau komputer, serta dimanfaatkan dalam aplikasi untuk memanipulasinya. Yang terakhir ada blok kontrol atau kendali, pencegahan hal-hal yang dapat menghambat sistem dan penanggulangan masalah pengendalian terhadap sistem operasional secara cepat. Tercakup pada dalamnya aspek pencegahan dan penanganan terhadap kesalahan atau kegagalan sistem, serta integrasi dan pengembangan sistem. Komponen sumber daya info yang dipandang dari sumber dayanya yaitu dapat mencakup perangkat keras atau hardware. Pada bagian ini, bagian perangkat keras sistem info yang terdiri asal mesin dan media yang berfungsi untuk melakukan aktivitas sistem ISO. Contohnya adalah CPU. Perangkat lunak atau software mencakup seluruh prosedur operasi yang diperlukan dengan cara komputer dan prosedur operasi yang diperlukan oleh manusia seperti mekanisme kerja, manual, dan lain-lain. Application Platform Building Block. Sebagian besar aplikasi memerlukan layanan tambahan yang dikenal sebagai platform aplikasi agar dapat berfungsi. Kita dapat mengidentifikasi layanan berikut sebagai bagian dari blok bangunan platform aplikasi. Yang pertama adalah server front-end. Biasanya adalah server web seperti Apache HTTP server dan Microsoft Internet Information Service. Yang kedua ada server aplikasi, berfungsi sebagai wadah yang menjalankan aplikasi sebenarnya. Contohnya adalah seperti server aplikasi dan kerangka kerja Java atau .NET. Yang ketiga ada konektivitas, mencakup server FTP, server extraction, transformation, and load atau ETL, serta enterprise service bus atau ESB. Yang keempat ada basis data, juga dikenal sebagai database management system atau DBMS, menyediakan cara untuk menyimpan dan mengambil data terstruktur. Karakteristik platform perangkat lunak. Yang pertama itu ada multisisi. Platform perangkat lunak berfungsi sebagai mediator antara penyedia aplikasi dan pengguna akhir, membentuk ekosistem multisisi. Model ini memberikan dua manfaat utama. Yang pertama, interaksi langsung. Platform memungkinkan pengguna mencari, mengunduh, dan menggunakan aplikasi pihak ketiga serta memberikan ulasan. Yang kedua, keterikatan dengan platform fokus. Setiap sisi platform memiliki afiliasi dengan platform utama seperti Xbox yang mengenakan biaya sewa kepada pengembang dan pengguna. Keterbukaan. Salah satu tujuan utama platform perangkat lunak adalah mendorong inovasi melalui keterbukaan. Inovator dapat membuka teknologi dengan melibatkan pihak ketiga dalam pengembangannya. Arsitektur modular berlapis. Artefak digital dalam platform perangkat lunak bersifat dapat diedit, interaktif, dapat diprogram ulang, dan didistribusikan. Contohnya Hadoop dan iOS. Pelengkap platform mengkonseptualisasikan kemampuan pelengkap. Kemampuan pelengkap didefinisikan sebagai kapasitas komponen dalam platform perangkat lunak untuk menciptakan produk bernilai dan aplikasi baru yang sulit ditiru, serta dapat terhubung dengan artefak platform dan pelengkap lainnya. Terdapat 3 dimensi utama. Yang pertama, kreativitas. Kedua, interkonektivitas. Ketiga, apropriasi.
Infrastruktur building blocks. Definisi blok bangunan infrastruktur adalah blok bangunan infrastruktur mengacu pada komponen penting yang membentuk arsitektur sistem komputasi. Blok ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu blok bangunan arsitektur keras dan blok bangunan arsitektur lunak. Blok keras biasanya terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak, sementara blok lunak mungkin lebih fokus pada aspek perangkat lunak. Kategori blok bangunan. 1. Blok bangunan keras, gabungan perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk server dan infrastruktur. Yang kedua, blok bangunan lunak, yaitu entitas perangkat lunak seperti Enterprise Java Beans atau EJB yang mendukung pengembangan aplikasi. Blok-blok penyusun lunak dibagi menjadi blok-blok penyusun berikut yang untuk mendukung konsep arsitektur penting pemisah masalah, layanan, konektor, dan presentasi. Blok bangunan konektor yaitu komponen yang menghubungkan berbagai layanan dan sistem seperti JDBC untuk database. Blok konektor JMS dapat menghubungkan EJB secara langsung ke layananmu. Non-fungsional atribut. Atribut non-fungsional sangat penting untuk keberhasilan implementasi dan penggunaan infrastruktur TI. Tetapi dalam proyek, atribut tersebut jarang mendapat perhatian yang sama seperti layanan fungsional. Infrastruktur TI menyediakan layanan untuk aplikasi. Beberapa layanan infrastruktur ini dapat didefinisikan dengan baik sebagai suatu fungsi, seperti menyediakan ruang disk atau merutekan pesan jaringan. Di sisi lain, atribut non-fungsional menggambarkan perilaku kualitatif suatu sistem, bukan fungsionalitas tertentu. Beberapa contoh atribut non-fungsional adalah ketersediaan, skalabilitas, keandalan, stabilitas, stabilitas, pemulihan. Aplikasi seluler kini menjadi bagian utama dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan hampir 3 juta aplikasi di Google Play Store Android, seperti di semua domain perangkat lunak lainnya. Sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi ini andal dan memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsionalnya, seperti di semua domain perangkat lunak lainnya. Sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi ini andal dan memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsionalnya. Penilaian empiris terhadap Search-Based Test Generation Framework for Android apps with support for multi-objective generation membandingkan kinerjanya pada berbagai aplikasi dengan dasar umum generasi pengujian acak dalam mengungkap potensi masalah kualitas serta crash mengenai pembuatan tes yang menargetkan atribut kualitas dan cakupan kode. STGFA SMOG adalah kerangka kerja pembuatan pengujian berbasis pencarian multi-objektif yang menghasilkan pengujian berbasis UI yang dapat dieksekusi ulang untuk aplikasi Android. Dalam STGFA SMOG, setiap solusi mempresentasikan kasus uji. Kasus uji berisi serangkaian peristiwa masukan atomik atau yang bisa dianggap sebagai gen untuk persilangan dan mutasi. Setiap peristiwa masukan terdiri dari tindakan yang dilakukan dan parameter apapun untuk tindakan tersebut. 7 jenis peristiwa yang dapat diterapkan sebagai masukan uji. Yang pertama ada peristiwa sistem. Operasi di seluruh sistem termasuk menekan tombol home atau back, menambah atau mengurangi, mematikan volume atau memulai atau mengakhiri panggilan telepon. Yang kedua ada peristiwa navigasi, digunakan untuk menavigasi UI AUTI termasuk menggulir ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Yang ketiga ada peristiwa navigasi utama, menekan tombol menu, menidurkan perangkat, menekan tombol di tengah di pad seperti pada Monkey. Peristiwa ini jarang digunakan. Yang keempat ada text input, sering acak diberikan sebagai input. Yang selanjutnya ada ketuk, klik, atau tekan lama dilakukan pada koordinat acak atau berdasarkan ukuran layar perangkat atau emulasi. Geser horizontal atau vertikal dilakukan dengan koordinat awal dan akhir ditentukan secara acak. Dan terakhir ada seret dan jatuhkan. Suatu item dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan koordinat awal dan akhir acak. Data Center Introduction. Pusat data adalah sistem kompleks yang mencakup berbagai macam teknologi yang terus berkembang. Merancang dan memelihara jaringan pusat data membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang berkisar dari perutian dan peralihan hingga beban dan keamanan, termasuk pengetahuan penting tentang server dan aplikasi. Pusat data awal atau ruang komputer seperti yang disebut pada saat ini dirancang dan dibangun untuk sistem mainframe besar. Pada masa itu, satu mainframe bersama dengan sistem peripheralnya seperti pembaca kartu PANS dan unit pita dengan mudah memenuhi ruang komputer yang cukup besar. Pusat data menampung sumber daya komputasi penting di lingkungan terkendali dan di bawah manajemen terpusat yang memungkinkan perusahaan beroperasi sepanjang waktu atau sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Yang pertama ada data center global. Manfaat yang diberikan oleh pusat data termasuk tujuan berorientasi bisnis tradisional seperti dukungan untuk operasi bisnis sepanjang waktu atau ketahanan, total biaya dan pemeliharaan yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi atau total biaya kepemilikan, dan penyebaran aplikasi yang cepat dan konsolidasi sumber daya komputasi atau fleksibilitas.
Kriteria desainnya adalah availability, scalability, security, performance, dan manageability. Kriteria desain ini ditetapkan pada area fungsional yang berbeda dari jaringan pusat data ini. Yang pertama, infrastruktur service atau perutean, switching, dan server farm arsitektur. Yang kedua, application server, penyeimbangan beban, pembongkaran, dan caching secure closet layer atau SSL. Yang ketiga, security service, penyaringan dan inspeksi paket, deteksi, intrusi, dan pencegahan interupsi. Yang keempat, storage service, arsitektur SAN, harian saluran serat, pencadangan, dan pengarsipan. Yang kelima, business continuous, ekstensi SAN, pemilihan situs, dan interkoneksivitas pusat data. Pusat data facilities. Fasilitas ini kemungkinan akan mendukung konsentrasi sumber daya server dan infrastruktur jaringan yang tinggi. Tuntutan yang ditimbulkan oleh sumber daya di sana ditambah dengan kekritisan bisnis aplikasi menciptakan kebutuhan untuk menangani bidang-bidang berikut, yaitu power capacity, cooling capacity, cabling, temperature dan humidity control, fire and smoke system, physical security or restrict access, and surveillance system, and rack space, and race flows. Data center building blocks. Data center building blocks itu yaitu pusat data yang biasanya menampung banyak komponen yang mendukung blok penyusun infrastruktur seperti saklar inti jaringan, kampus, atau router tepi WAN pribadi. 4 kategori pusat data yang umum. Yang pertama, SER atau Sub Equipment Room, yaitu patch closet yang biasanya untuk koneksi dan peralatan kecil atau switch. Yang kedua, MER atau Main Equipment Room, yaitu pusat data kecil yang di gedung organisasi. Yang ketiga, pusat data milik organisasi yang berupa mengelola seluruh teknologi infrastruktur organisasi, biasanya memiliki file over. Yang keempat, pusat data multi penyewa yang biasanya digunakan oleh banyak organisasi, biasanya yang paling besar. A. Lokasi dan struktur visi. Lokasi yang mempertimbangkan banyak variabel, yaitu keamanan, aksesibilitas, dan risiko lingkungan. Struktur visinya berupa ruang komputer, yaitu lantai, pipa, jendela, dan ruang-ruang pendukung seperti rapat, operator, dan penyimpanan. Pusat data memiliki 3 pintu masuk, yaitu utama, staf pemelihara, dan untuk peralatan besar. Pasokan daya untuk pusat data. Yang satu itu memiliki kepadatan daya yang berkisaran 10 sampai kWh ya, untuk pusat data kepadatan tinggi. Yang kedua itu UPS atau Unit Trouble Bear Power Supply, yaitu melindungi dari gangguan listrik. 3 tipe utamanya yaitu standby atau offline, line interaktif, dan double conversion. Yang ketiga, generation listrik yang menggunakan diesel, biasanya memberi daya jangka panjang atau selama bahan bakar tersedia. Yang keempat, distribusi daya atau PDU atau MDU, 2 jalur distribusi untuk redundansi dan pemeliharaan. Data Center Availability. Beberapa tahun yang lalu, lembaga Uptime memperkenalkan klasifikasi ketersediaan untuk pusat data. Klasifikasi terdiri dari 4 tingkatan, di mana pusat data tingkat 1 memiliki ketersediaan yang lebih rendah daripada pusat data tingkat 4. Pusat data dapat disertifikasi oleh The Uptime Institute untuk tingkat tertentu. Availability atau tier selection. Ketersediaan atau pemilihan tingkat. Untuk mencapai ketersediaan tinggi, Meza telah memutuskan untuk menganalisis secara kritis antara berbagai jenis tingkatan pusat data. Pada dasarnya ada 4 jenis tingkatan yang tersedia. Setelah membandingkan antara 4 jenis tingkatan, perusahaan telah memutuskan untuk menggunakan tingkat 4 karena perusahaan ini digunakan untuk aplikasi pengiriman makanan dan memiliki banyak pelanggan. Seperti yang dinyatakan, pusat data tingkat 4 memiliki waktu aktif 99,995% per tahun dan memiliki infrastruktur 2N+1. Membangun pusat data tingkat 4 terkadang tidak memungkinkan. Misalnya, di tempat-tempat dengan hanya satu perusahaan satu daya, pusat data tingkat 4 juga sangat mahal, hanya untuk beberapa pusat data tingkat 4 bersertifikat di dunia. Alih-alih menggunakan pusat data tingkat 4, beberapa pusat data dan redundan dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan. Beberapa pusat data adalah suatu keharusan ketika ketersediaan lebih tinggi dari 99,995% yang dibutuhkan. Data center performance. Kinerja data center sangat bergantung pada desain dan infrastruktur yang digunakan. Data center yang diusulkan menggunakan tier 4 yang memiliki redundansi penuh 2N+1 dan uptime 99,195% per tahun, sehingga meminimalkan downtime dan meningkatkan keandalan layanan. Efisiensi daya menjadi salah satu faktor utama dan dalam optimasi kinerja dengan penggunaan Uninterruptible Power Supply atau UPS, serta generator diesel sebagai cadangan daya. Sistem pendingin juga menjadi aspek krusial dalam menjaga performa data center. Airflow management ditetapkan melalui hot vessel atau
cold aisle containment yang memisahkan udara panas dan dingin guna meningkatkan efisiensi pendinginan. Selain itu, penggunaan liquid cooling membantu menjaga suhu optimal untuk peralatan performa tinggi dan mengurangi konsumsi daya berlebih. Dari sisi jaringan, arsitektur top-up rack switching diterapkan untuk memastikan latensi rendah dan bandwidth tinggi. Sementara penyimpanan data mengandalkan Storage Area Network atau SAN berbasis Fable Channel atau FC untuk kecepatan transfer data yang lebih baik. Pendekatan utama dalam meningkatkan performa data center adalah dengan mengoptimalkan distribusi beban kerja berdasarkan konsumsi daya dan suhu sistem algoritma yang diusulkan dalam penelitian ini memungkinkan pemilihan pusat data berdasarkan efisiensi energi, di mana sistem akan menyesuaikan beban kerja berdasarkan suhu perangkat keras dan konsumsi daya aktual. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan suhu serta memperpanjang umur peralatan daya center. Data Center Security. Keamanan pusat data berfokus pada memastikan keamanan fisik peralatan dengan mengamankan pintu jendela dan titik masuk. Akses dibatasi hanya untuk personel yang berwenang dengan catatan entry yang disimpan. Pintu harus menggunakan kunci konvensional atau elektronik untuk yang memerlukan autentikasi melalui sistem akses kartu. Titik masuk dapat mencakup pintu biasa, pintu putar, atau pintu putar untuk mengatur akses. Memastikan hanya satu orang yang masuk pada satu waktu. Serangan seperti kehilangan atau modifikasi data, DDoS, injeksi SQL, hingga pencurian kekayaan intelektual dapat merusak reputasi penyedia pusat data. Untuk menjaga dan meningkatkan efektivitasnya, penyedia harus mempertimbangkan berbagai faktor penting. 1. Keamanan fisik infrastruktur pusat data. 2. Mengelola dan membatasi akses pengguna yang tidak memiliki hak istimewa. 3. Menentukan protokol dan prosedur keamanan yang telah diuji. Kerangka keamanan pusat data. Pengamanan pusat data memerlukan evaluasi dan analisis sistem yang berkelanjutan untuk beradaptasi dengan ancaman yang terus berkembang. Kebijakan keamanan memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan jaringan melalui praktik terbaik dan detail implementasi. Bagian ini berfokus pada perencanaan kerangka keamanan, tetapi tidak mencakup aplikasi jaringan tertentu. Kerentanan pusat data umum. Penjahat dunia maya menargetkan pusat data dengan rekayasa sosial, malware, dan ransomware untuk mencuri data atau mengunci sistem. Kata sandi lemah memperburuk risiko, sehingga MFA penting untuk keamanan. Selain itu, penyedia harus rutin memperbarui sistem dan protokol keamanan agar tetap terlindungi dari ancaman terbaru. Tingkat keamanan data digital. Kontrol fisik dan perangkat keras hanyalah satu aspek penting dari keamanan pusat data. Penyedia juga harus menerapkan praktik terbaik industri untuk melindungi lapisan digital data seperti sistem deteksi intrusi, sistem manajemen bangunan atau BMS, perlindungan jaringan tingkat lanjut. Meningkatkan keamanan fisik pusat data. Pusat data memiliki banyak aspek yang rentan terhadap serangan cyber, sehingga keamanan fisik harus diperhatikan, seperti lokasi yang tepat, pembatasan akses fisik, pemantauan pergerakan, menggunakan alat teknologi keamanan seperti autentikasi multifaktor atau MFA. Pertumbuhan pasar keamanan pusat data. Riset online menyatakan bahwa pasar keamanan pusat data global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan CAGR sebesar 17,77% dan mencapai 1,86 miliar pada tahun 2026, naik dari 6,96 pada tahun 2019. Permintaan tinggi akan solusi keamanan canggih untuk memenuhi regulasi menjadi pendorong utama. Faktor lain meliputi adopsi cloud computing, peningkatan serangan cyber, serta kebutuhan konektivitas aman. Baik, demikianlah isi presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.